anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya, menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, puji Tuhan, anak-anak SD Amal Kasih, semua anak-anak yang hebat ya, suaranya indah ya, anaknya pintar-pintar. Nah, sekarang kita mau siap untuk menyambut firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Yesus, namamu
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mata kami, telinga kami, hati kami, supaya firman yang dibagikan hari ini itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap anak-anak didik yang akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Baik anak-anak, bacaan kita terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Oke ya. Sekali lagi Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Anak-anak bisa ya mengikuti dari rumah dengan membuka Alkitabnya. Baik, kita akan bacakan, Ibu Yurni akan membacakannya dan anak-anak mengikuti dari rumah. Ya, di rumah juga dibaca ya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Yuk, ini perikopnya tentang di Taman Getsemani. Ini menceritakan tentang di mana Tuhan Yesus sangat rindu, sangat ingin sekali berdoa ya. Dia sangat ingin sekali berdoa. Lalu dia mengajak 3 orang muridnya ya. Di sini diceritakan tadi, sudah dibacakan tadi, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa aja muridnya itu? Petrus dan 2 anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus ya. Baik, setelah mereka tiba di suatu tempat yang bernama Getsemani, Tuhan Yesus menyampaikan kepada ketiga muridnya supaya mereka berjaga-jaga ya,
supaya mereka berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus berdoa, ya. Ketika dia selesai berdoa, ya, dia melihat ketiga muridnya tertidur. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa? Tuhan Yesus membangunkan ketiganya. Ayo bangun, ya. Ayo bangun, tidakkah sanggup engkau untuk berjaga-jaga 1 jam saja? Mereka terbangun. Iya, bangun. Terus matanya terbuka. Terus apakah mereka ikut berdoa? Ketika mereka bangun, lalu Tuhan Yesus berdoa lagi. Dia melanjutkan doanya lagi. Dia mengulang kembali doanya yang pertama tadi, ya. Berarti dia memiliki satu permohonan yang sangat ingin dipenuhi oleh Bapa di surga. Nah, ketika dia sedang berdoa dan sampai selesai untuk berdoa yang kedua kalinya, lalu ia kembali lagi melihat murid-muridnya. Ya, ternyata murid-muridnya ketiga muridnya itu tertidur lagi. Waduh. Berarti mereka sangat ngantuk berat, ya. Lalu Tuhan Yesus membiarkan? Tidak. Tuhan Yesus bangunkan lagi. Ayo bangun. Ayo kalian berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat di mana ia berdoa tadi. Dia kembali memohon dengan permohonan yang sama kepada Bapa di surga. Setelah dia selesai berdoa, dia kembali lagi melihat murid-muridnya. Ya, ternyata ketiga muridnya itu tertidur lagi. Wah, mereka sangat berat ngantuknya, ya. Terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah mereka dibangunkan lagi? Tidak. Apa kata Tuhan kepada mereka? Perhatikan ayat 45. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus suruh tidurlah sekarang dan istirahatlah. Wah, jadi ada berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Ada 3 kali, ya. Seharusnya itu adalah waktu di mana untuk berdoa, ya. Waktu di mana untuk berdoa. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus lakukan apa? Di waktu berdoa mereka tertidur, ya, mereka tertidur. Lalu apakah itu adalah sikap yang baik? Tidak, ya. Itu bukan sikap yang baik, karena segala sesuatu ada waktunya. Waktu berdoa ya berdoa, waktu tidur ya tidur, waktu belajar ya belajar, waktu bermain bermain, waktu makan makan. Jadi semua ada waktunya. Jadi ketika waktu berdoa, ya berdoalah dengan baik. Seperti saat ini waktunya untuk chapel. Nah, anak-anak harus ngapain? Ya harus ikut chapel, ya. Jangan bilang, gak usah ikut chapelnya, lebih baik tidur-tiduran saja. Ya, itu gak baik, ya. Waktu chapel, ikut chapel. Waktu belajar,
Walaupun anak-anak mengikutinya dari rumah, ibu gurunya tidak melihat. Tapi ingat, ada satu pribadi yang melihat, ya. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi mau dimanapun kita berada, Tuhan Yesus bisa melihat, ya. Apapun yang kita lakukan, mungkin orang tua tidak lihat, papa mamanya tidak lihat, ibu gurunya tidak lihat, tapi Tuhan bisa melihat, ya anak-anak. Jadi untuk tema hari ini ditekankan untuk melakukan sesuatu sesuai waktunya, ya. Itulah tema untuk hari ini, melakukan sesuatu sesuai waktunya. Contohnya, kalau mamanya di rumah sudah ajak, ayo sarapan, supaya jangan terlambat untuk ikut chapel. Ya ayo sarapan. Jangan bilang, entar mak, aku mau nonton dulu. Ya enggak. Waktu makan, waktu sarapan, ya. Seperti itu. Jadi lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan waktunya. Amin. Amin ya. Iya. Jadi kalau waktunya berdoa, ya berdoa. Ayo tunjukkan sikap berdoa yang benar. Waktu memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Waktu chapel, waktu ibu gurunya mengajak untuk bernyanyi, ya bernyanyi. Jangan ada yang diam-diam, ya. Kenapa harus berdiam-diam diri? Dia tidak mengeluarkan suaranya. Tidak boleh pelit. Ya, tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit mengeluarkan suaranya. Oke, Tuhan Yesus aja sudah memberikan kita nafas yang baru, hari yang baru, berkat yang baru. Ya kita harus bersyukur untuk semua pemberian Tuhan. Untuk itu bagaimana rasa syukur kita itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi, kita berdoanya sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhannya sungguh-sungguh. Kita baca firman-Nya sungguh-sungguh. Gak usah baca firman, males. Ya, ini firman adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi gak boleh main-main, ya. Oke? Percayalah, setiap anak-anak yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, itu dapat berkat dari Tuhan. Apa berkatnya, Bu Yurni? Banyak. Berkatnya kepintaran, berkatnya kesehatan, berkatnya apa lagi? Berkatnya kebaikan, kemurahan. Apalagi berkatnya, masih banyak berkat-berkat daripada Tuhan, ya. Jadi anak-anak itu harus memprioritaskan Tuhan. Oke. Baik. Untuk hari ini anak-anak diingatkan supaya melakukan sesuatu sesuai waktunya. Ingat ya, waktunya harus dilakukan dengan baik, ya. Baik. Untuk firman hari ini cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan dalam chapel kita hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri chapel. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya.
tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan, melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.